Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di bab yang keempat yang beliau bawakan. Kalau di bab yang ketiga, di bab sebelumnya, kita telah menjelaskan tentang roh orang-orang yang meninggal bisa bertemu, berkumpul dengan roh-roh orang-orang yang masih hidup di dalam alam mimpi. Sedangkan bab yang keempat, beliau berkata, wa ammal mas'alatur rabi'atu, sedangkan pertanyaan keempat, wa hiya anna ar-ruha hal tamutu amil mautu lil badani wahdahu, yaitu sebuah pertanyaan, apakah roh mengalami kematian, yaitu apakah roh itu akan mati, atau kematian itu hanya berlaku bagi jasad saja. Yaitu di sini maksudnya di sini pembahasan apakah roh itu mati atau tidak. Yang perlu kita fahami kalau jasad kita itu merasakan kematian. Dan jasad kalau sudah mati, jasad akan berhenti, jasad akan hancur, dan jasad nanti akan dimakan dengan tanah. Jadi kalau jasad sudah jelas, kalau jasad, kematian jasad sudah jelas. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah roh yang keluar dari jasad ketika jasad meninggal, roh itu akan merasakan kematian juga? Maka dalam masalah ini beliau mengatakan waqad ikhtalafan nasu fi hadza. Di dalam masalah ini apakah roh mati atau tidak? Maka manusia atau para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yaitu manusia berbeda pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, faqalat ta'ifatun, pendapat yang pertama, tamutu wa tadzuqul mauta li'annaha nafsun wa kullu nafsin dha'iqatul mauti. Pendapat yang pertama, kelompok yang pertama mengatakan roh akan mati dan roh akan merasakan kematian. Karena roh termasuk nafas, termasuk jiwa. Dan semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap jiwa akan merasakan kematian. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang pertama mereka mengatakan roh itu mati karena roh itu masuk dalam keumuman kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Qalu, kemudian mereka mengatakan wa qad dallatil adillatu ala annahu la yabqa illallahu wahdah. Dalil mereka mengatakan karena banyak sekali dalil yang menjelaskan bahwa yang kekal dan abadi hanya Allah Ta'ala semata. Segala sesuatu selain Allah pasti akan merasakan kematian, kehancuran. Seperti Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di alam semesta akan mati, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram,
dan senantiasa yang kekal dan abadi adalah wajah Allah yang mulia. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 88, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan merasakan kehancuran kecuali hanya wajah Allah Ta'ala. Jadi dalil yang pertama, yaitu ini pendapat yang pertama, bahwa roh itu akan merasakan kematian. Dalilnya apa? Yang pertama dalilnya karena banyak ayat yang menjelaskan bahwa semua yang ada di alam semesta itu akan merasakan kematian. Sedangkan yang kekal dan abadi hanya Allah Ta'ala. Ini dalil yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, qalu, kemudian mereka mengatakan, fa idza kanatil malaikatu tamutu fannufusu al-basyariyatu aula bil mauti. Kata mereka, dalil yang kedua, jika para malaikat saja merasakan kematian, apalagi rohnya manusia. Yaitu kalau malaikat saja, makhluk yang paling suci, makhluk yang paling mulia, mereka saja mati, apalagi cuma sekedar rohnya manusia, maka rohnya manusia lebih layak untuk mati. Ini dalil yang kedua. Jadi dalil yang kedua, mereka membandingkan dengan malaikat. Kalau malaikat saja itu dimatikan, apalagi roh manusia. Qalu, kemudian mereka mengatakan yang ketiga, dalil mereka yang ketiga, waqad qala ta'ala an ahlin nari innahum qalu. Dan Allah Ta'ala telah menggambarkan tentang penghuni neraka jahanam ketika mereka mengatakan dalam surat Ghafir ayat 11, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau menghidupkan kami 2 kali. Engkau telah mematikan kami 2 kali. Itu 2 kali itu kematian apa? Nah, kalau kata beliau, ulama-ulama ini mengatakan fal mautatul ula, kematian yang pertama, hiyal masyhudah wa hiyalil badan. Itu kematian yang nampak dengan mata kita, yaitu kematian badan, yaitu badan yang mati. Wal ukhra lirruh, sedangkan kematian yang kedua itu kematian bagi ruh. Berarti ruh dan jasad itu merasakan kematian semuanya. Maka orang-orang yang di neraka jahanam mereka mengatakan Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Tuhanku, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Tafsirnya mereka, ulama-ulama yang pertama, mereka mengatakan kematian 2 kali itu adalah kematian jasad dan kematian roh. Setelah jasadnya mati, kemudian setelah itu rohnya mati. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama, roh itu mati. Roh itu mati. Kenapa? Dalilnya apa? Maka mereka mengatakan dalilnya ada 3. Dalil mereka ada 3. Yang pertama, karena banyak ayat yang menjelaskan bahwa yang kekal dan abadi hanya Allah Ta'ala. Kemudian kedua dalilnya, karena malaikat saja yang lebih suci daripada roh, mereka saja mati, apalagi roh manusia. Kemudian ketiga, karena Allah Ta'ala menggambarkan ucapan penghuni neraka jahanam, mereka mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau telah matikan saya 2 kali dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Kematian 2 kali ini apa? Kalau kata mereka, tafsirnya mereka mengatakan kematian 2 kali itu kematian badan dan kematian bagi ruh. Itu 3 dalil yang dibawakan sama para ulama. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya roh itu akan mati. Wa qala akharun, sedangkan ulama yang lain, ini pendapat yang kedua, la tamutul arwah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan roh tidak akan mati. Roh tidak akan mati. Fa innaha khuliqat lil baqa. Kenapa? Karena roh diciptakan oleh Allah untuk kekal dan abadi. Sehingga roh itu diciptakan bukan untuk kematian, tetapi roh itu diciptakan untuk kekal dan abadi. Wa innama tamutul abdan, yang mati itu cuma jasad. Kalau badan iya, badan itu mati, tapi kalau roh tidak. Lah kenapa ini pendapat yang kedua seperti ini mengatakan roh itu tidak mati? Maka mereka berdalil mereka
Qalu, mereka berkata, wa qad dalla ala hadza al ahaditsu dallatu ala na'imil arwah wa adzabiha ba'dal mufaraqati ila ayyarji'ahu Allah fi ajsadiha. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali dalil dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa roh itu ketika keluar dari jasad, langsung roh itu masuk ke alam barzah. Di alam barzah ada yang itu alam kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dan ada juga itu berupa azab. Setelah itu nanti akan masuk dari alam barzah masuk ke alam akhirat. Berarti apa? Berarti kalau kita perhatikan di dalam banyak sekali hadis menunjukkan bahwa roh itu tidak merasakan kematian. Kenapa? Karena langsung bersambung. Dia keluar dari jasad masuk alam barzah. Setelah itu nanti keluar dari alam barzah masuk alam akhirat. Walau matatil arwah lan qata'a anhan na'imu wal azab. Jika seandainya roh itu mati, berarti kenikmatan dan azab itu berhenti dengan kematiannya, seperti berdirinya jasad, matinya jasad, selesai jasad, urusan jasad selesai. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 169, 170 yang menggambarkan bahwa orang-orang yang mati syahid mereka tidak pernah mati. Yaitu masih itu matinya rohnya. Kenapa? Dari alam dunia langsung pindah ke alam akhirat, alam kubur. Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Kalian jangan mengira, jangan beranggapan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Ta'ala mereka itu pada mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka masih tetap hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. Mereka gembira dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihi min khalfihim. Dan mereka terus memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang berikutnya, yaitu orang-orang yang mati berikutnya. Kemudian mereka itu memberikan kabar gembira. Di sini kalau kita perhatikan di sini, setelah orang mati syahid meninggal, langsung rohnya itu mendapatkan kenikmatan. Mereka hidup lagi. Mereka hidup lagi dan mereka bahkan mendapatkan kenikmatan. Ini menunjukkan bahwasanya kata mereka, ini menunjukkan bahwa roh itu tidak mati. Roh itu tidak mati. Kenapa? Karena setelah roh itu keluar dari jasad, langsung roh itu mendapatkan kenikmatan atau roh itu mendapatkan azab. Berarti roh tidak merasakan kematian. Berarti ada dua pendapat di sini. Berarti intinya apakah roh itu mati atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan roh itu mati, karena keumuman dalil bahwa segala sesuatu itu akan merasakan kematian. Yang kedua, roh itu tidak mati. Dalilnya apa? Karena kita melihat banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa setelah orang mati, langsung orang itu masuk ke alam barzah untuk mendapatkan kenikmatan atau untuk mendapatkan azab. Terus apa pendapat yang paling kuat dalam masalah ini? Beliau mengatakan, kata beliau, was-shawabu, pendapat yang paling kuat, ayyuqal, kita katakan, mautun nufus hiya mufaraqatuha li ajsadiha. Kita katakan roh itu mati. Kita katakan pendapat yang paling kuat, roh itu mati. Tapi matinya roh itu apa? Apakah matinya roh itu seperti jasad, ketika mati maka jasadnya diam, kemudian setelah itu jasadnya hancur? Apakah roh itu seperti itu? Kita katakan tidak. Kalau matinya itu modelnya seperti itu, roh tidak merasakan kematian. Roh itu mati karena keumuman dalil, tapi roh matinya tidak seperti matinya jasad. Terus apa matinya roh itu? Maka beliau mengatakan mautun nufus, matinya roh, mufaraqatuha li ajsadiha, yaitu proses keluarnya roh dari jasad. Ketika proses keluar roh dari jasad, maka prosesnya itu dinamakan dengan kematian bagi roh. Wa khurujuha minha, yaitu keluarnya, berpisahnya roh dengan jasad, maka itu dinamakan mati. Setelah lepas dari jasad, maka roh itu nanti akan pindah ke alam barzah. Nanti dari alam barzah bersambung sampai alam akhirat. Jadi kita katakan berarti apa? Intinya di sini kalau tarjihnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan roh itu mati atau tidak, maka kita katakan roh itu mati. Tapi matinya roh cuma proses keluarnya
roh dari jasad. Setelah roh itu keluar dari jasad, maka roh sudah tidak merasakan kematian lagi. Jadi matinya roh itu cuma di situ. Fa in urida bi mautiha hadzal qadar, jika kata beliau, jika yang dimaksud dengan kematian roh itu cuma seperti ini saja, yaitu proses keluarnya. Roh itu proses keluar dari jasad itu dinamakan kematian, fahiya dha'iqatul maut. Maka kalau seperti ini, roh itu merasakan kematian. Jadi kalau mati itu maksudnya itu proses keluarnya dari jasad, maka roh itu merasakan kematian. Wa in urida annaha tu'dam wa tatmahillu wa tasiru adaman mahdhan. Tapi kalau yang dimaksud dengan mati itu roh itu akan hilang, roh itu akan lenyap, akan dimakan sama tanah, akan diam, fahiyala tamudu bihadzal i'tibar, maka roh tidak merasakan kematian yang model seperti ini. Wahia bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha fi na'imin aw fi azab. Kalau kita melihat itu, roh itu setelah diciptakan, roh itu akan terus ada di alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Itu ada. Berbeda dengan jasad. Jasad, kalau rohnya sudah pindah ke alam akhirat atau alam barzah, jasadnya akan hancur. Jasadnya diam, setelah itu nggak ada kehidupan lagi, setelah itu hancur. Kalau roh tidak. Roh itu akan terus. Setelah diciptakan, dia di alam dunia. Setelah keluar dari dunia, dia masuk alam barzah. Keluar dari alam barzah, masuk alam akhirat. Berarti roh itu bersambung. Roh itu tidak merasakan kematian seperti kematiannya jasad. Sehingga roh itu punya kematian sendiri. Jadi kalau kita katakan mati enggak? Mati. Roh itu mati. Kenapa roh itu mati? Karena roh itu masuk dalam keumuman kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Tapi jangan kita anggap mati itu kayak jasad. Mati itu kayak jasad. Jasad itu memang ada kematian sendiri, yaitu jasad itu akan hancur, tapi kalau kematian roh tidak. Sehingga ini kayak gabungan, kalau pendapatnya Imam Al-Qayyim itu gabungan dari dua pendapat tadi. Ulama ada yang mengatakan mati, ada yang mengatakan tidak mati. Maka digabung sama Imam Al-Qayyim semuanya dengan kita katakan mati tapi hanya proses keluar. Mati tapi hanya proses keluar saja. Tapi setelah itu roh itu dia akan kekal dan abadi. Jadi intinya roh itu, jadi fahami di sini, roh itu mati atau tidak? Roh itu tidak. Roh itu mati tapi tidak seperti matinya jasad. Setelah itu beliau membahas masalah yang lain. Jadi ada iskal. Kalau kita katakan seperti ini, terus bagaimana dengan iskal? Jadi ada iskal. Kalau kita katakan roh itu mati atau roh itu diciptakan untuk kekal dan abadi, maka beliau mengatakan fa'in qila, jika dikatakan, ditanyakan, atau misalkan ada orang yang membantah, fa'in dan nafkhi fis suri hal tabqal arwahu hayyatan kama hiya au tamutu thumma tahya. Nah sekarang ini masalah yang baru. Beliau membahas masalah yang baru. Jadi tadi, apakah roh itu mati ketika di dunia? Maka beliau mengatakan mati, tapi matinya dengan proses keluarnya saja dari jasad. Setelah itu masalah yang kedua, ketika nanti ditiup sangkakala, yaitu ketika ditiup sangkakala, apakah roh itu hidup atau roh itu mati kemudian dihidupkan lagi? Misalkan gini, ada orang sudah mati, orang sudah meninggal dunia. Jadi masalahnya itu kalau ada orang meninggal dunia, kemudian roh-roh itu masuk alam barzah. Masuk di alam barzah. Ketika sudah masuk alam barzah, kemudian nanti ditutup sangkakala untuk pindah ke alam akhirat. Apakah roh itu nanti dimatikan di alam barzah, baru setelah itu dipindahkan di alam barzah, atau roh itu tetap tidak merasakan kematian? Maka ini pembahasan yang lain. Jadi kalau tadi kan roh di dunia, roh itu di dunia, jadi di alam dunia. Maka yang mati dengan matinya itu sampai hancur di alam dunia itu cuma jasad. Sedangkan roh ketika dia itu keluar dari jasad, proses keluarnya namanya kematian. Setelah keluar, maka roh itu pindah di alam barzah, karena roh itu tidak merasakan kematian. Nah sekarang nanti kalau sudah di alam barzah, dipindah ke alam akhirat dengan ditiup sangkakala, orang-orang yang sudah mati itu di alam barzah kemudian ditiup sangkakala, apakah mereka itu roh-roh itu nanti dimatikan lagi? Setelah itu baru dihidupkan lagi,
atau sudah tidak merasakan kematian? Maka ini pertanyaan yang kedua, masalah yang kedua berkaitan masalah seperti ini. Maka beliau mengatakan qila. Qad qala ta'ala, memang Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ditiup sangkakala. Ketika ditiup sangkakala, itu sangkakala yang pertama. Nanti tiupan sangkakala itu terjadi khilaf di antara para ulama. Malaikat peniup sangkakala itu meniup sangkakala berapa kali? Ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali. Tapi kalau pendapat yang mengatakan 4 kali lemah. Berarti tiupan sangkakala itu berkisar antara 2 dan 3. 2 dan 3 itu banyak ulama yang berpendapat 2, banyak juga ulama yang berpendapat 3. Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat, yang lebih saya condong ke sana itu pendapat yang mengatakan bahwa tiupan sangkakala cuma 2 kali. Tiupan sangkakala cuma 2 kali. Jadi ketika ditiup sangkakala yang pertama, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua yang di langit dan semua yang di bumi semuanya dimatikan sama Allah Ta'ala. Semuanya dimatikan sama Allah Ta'ala illa man sya'allah, kecuali yang kami kecualikan, kecuali makhluk-makhluk yang kami kehendaki untuk tidak dimatikan. Nah, di sini menjadi masalah, di sini ini menjadi masalah, yaitu menjadi iskal di sini. Apakah roh itu mati, yaitu ikut mati enggak, atau dia itu termasuk yang dikecualikan? Jadi roh itu termasuk yang dimatikan, karena Allah Ta'ala mengatakan kalau ditiup sangkakala pertama, semua yang di langit dan semua yang di bumi semuanya dimatikan, kecuali makhluk-makhluk yang kami kehendaki, yang dikehendaki untuk tidak dimatikan. Maka nanti menjadi khilaf iskal di sini. Siapa yang tidak dimatikan itu siapa? Siapa yang dikehendaki untuk tidak dimatikan ketika ditiup sangkakala? Maka itu menjadi khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan, pendapat yang pertama, mereka mengatakan humus syuhada. Yang tidak dimatikan itu adalah rohnya para syuhada. Selain itu semuanya dimatikan. Ini pendapatnya Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair. Yaitu maksudnya di sini siapa sih yang dikecualikan itu siapa? Ketika ditiup sangkakala yang pertama, semua yang di langit dan yang di bumi semuanya dimatikan kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Lah, siapa yang Allah kehendaki itu siapa? Ada yang mengatakan itu adalah para syuhada. Syuhada dikecualikan sehingga mereka tidak dimatikan lagi. Ini pendapat Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, dan pendapat Sa'id bin Jubair. Kemudian pendapat yang kedua, yang tidak dimatikan itu Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Yaitu ada 4. Yang tidak dimatikan itu ada 4. Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat Maut. Ini pendapatnya Imam Muqatil dan yang lainnya. Muqatil dari Imam ahli tafsir, tabi'in, dan pendapat yang lain. Ini pendapat yang kedua. Jadi siapa yang tidak dimatikan itu siapa? Apakah roh itu nggak dimatikan? Maka kalau pendapat yang kedua mengatakan matikan semua. Dimatikan semua. Karena yang dikecualikan cuma Jibril, Mikail, Israfil, dan Malaikat Maut. Semuanya malaikat. Pendapat yang ketiga, humul ladzina fil jannati minal huril ain. Siapa yang tidak dimatikan ketika sangkakala yang pertama ditiup? Mereka adalah makhluk-makhluk yang tinggal di surga. Waman finnar, dan makhluk-makhluk yang tinggal di neraka, yang sudah ada di surga dan sudah ada di neraka jahanam. Siapa yang di surga? Yang di surga seperti bidadari. Yang di neraka jahanam ya seperti azab-azab yang Allah siapkan di neraka jahanam. Itu tidak dimatikan ketika tiup sangkakala, walaupun sangkakala hari kiamat ditiupkan, penghuni surga, penghuni neraka jahanam, mereka tidak dimatikan. Nah, itu sampai Imam Ahmad mengatakan annal hurul ain wal wildan la yamutna inda nafkhi fis sur. Bidadari surga dan anak-anak kecil yang di surga, mereka tidak mati ketika ditiup sangkakala yang pertama. Jadi ini kalau ini pendapat yang ketiga, yaitu yang pendapat yang ketiga, mereka mengatakan yang dikecualikan ketika sangkakala ditiup sehingga tidak dimatikan itu penghuni surga dan penghuni neraka, itu dikecualikan.
Sebagian nanti ulama nanti akan dibacakan oleh beliau di sini. Sebagian nanti mengatakan yang dimaksud dengan sok fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Jadi sok ini jadi menjadi iskal itu. Jadi sok itu apa gitu. Jadi itu yang menjadi iskal. Apakah sok itu adalah mati atau sok itu adalah pingsan? Jadi ketika ditiup sangkakala semua penduduk langit dan bumi semuanya disok. Semuanya disok semua itu. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Lah sok ini apa? Kalau ini kematian, berarti merasakan roh itu merasakan kematian 2 kali. Merasakan kematian 2 kali. Dan itu iskal. Itu menjadi iskal di kalangan para ulama. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan sama beliau dan saya jelaskan. Waqad akhbara subhanahu wa ta'ala anna ahlal jannati. Dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa penghuni surga la yadzuquna fihal mauta illal mautatal ula. Penghuni surga mereka tidak merasakan kematian kecuali cuma sekali saja. Mereka itu mati cuma sekali. Sebagaimana dalam surat Dukhan ayat ke-56. Jadi ini gini, kematian kita itu mati berapa kali sih kita ini? Kita itu mati berapa kali? Kalau kita lihat dalam surat Dukhan tadi yang disebutkan la yadzuquna fihal mauta. Penghuni surga mereka tidak merasakan kematian kecuali hanya sekali saja. Orang-orang yang beriman yang mereka nanti masuk surga, mereka merasakan kematian cuma sekali. Yaitu kapan kematian itu? Ketika roh itu keluar dari jasad. Itu proses yang pertama. Wa hadza nassun ala annahum la yamutuna ghaira tilkal mautatil ula. Ini sebagai nas yang menunjukkan bahwasanya matinya roh atau kematian orang itu cuma proses keluar dari roh itu keluar dari jasad. Itu namanya kematian. Setelah itu enggak merasakan kematian lagi karena cuma sekali. Falau matu marratan tsaniyatan lakanat mautatan. Jika seandainya nanti ditutup sangkakala kok mati lagi, berarti kematian itu 2 kali. Mati ketika mau keluar dari dunia, kemudian yang kedua mati ketika mau keluar dari alam barzah untuk menuju akhirat, berarti kan 2 kali. Tapi jadi ada iskalnya. Tapi dalam ayat yang lain ketika Allah menceritakan penghuni neraka jahanam, mereka mengatakan Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Tuhanku, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Nah, kalau kita baca ayat ini, berarti kematian itu 2 kali. Kematian itu 2 kali. Cuma kematian 2 kali itu apa? Kalau tadi saya sebutkan ada pendapat ulama, kematian jasad itu yang pertama, kemudian yang kedua kematian roh. Ini dalam surah Al-Baqarah lafadznya seperti itu, ayatnya itu. Wa hiya qaulu ta'ala, demikian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana kalian itu kufur kepada Allah Ta'ala wa kuntum amwatan, padahal kalian itu dulu mati, fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian, thumma yumitukum, kemudian Allah matikan kalian lagi, thumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Nah, berarti ayat yang tadi kita sebutkan itu kayak surat Al-Baqarah yang kita baca hari ini, yaitu ayat 28. Berarti apa? Berarti kematian itu kalau dalam ayat ini kematian 2 kali, kehidupan itu 2 kali. Nah terus yang benar ini yang mana? Kematian kita itu berapa kali? Kita itu mati itu berapa kali? Maka kematian kita itu hanya sekali. Kita hidup 2 kali, tapi kita mati itu sekali. Mati itu sekali. Maksudnya mati sekali itu mati setelah kehidupan. Sedangkan ketika disebutkan, wahai Tuhanku, Engkau telah mematikan kami 2 kali. 2 kali itu apa? Fakanu amwatan wahum nutaf min aslabi abaihim. Mati 2 kali itu maksudnya apa? Mati yang pertama ketika mereka nggak ada. Jadi mereka itu nggak ada, itu namanya mati mereka itu. Setelah itu mereka dihidupkan, diadakan. Setelah itu mereka dimatikan, mati kedua. Setelah itu nanti dari kematian, setelah itu dihidupkan lagi untuk menuju ke hari kiamat. Berarti menunjukkan apa? Berarti kematian itu 2 kali, kehidupan itu 2 kali. Maksudnya kematian 2 kali jika sebelum hidup itu sudah dihitung kematian. Jika sebelum kita itu ada, berarti kan kita nggak ada. Kalau ketidakadaan kita itu dianggap kematian, berarti itu nomor 1, berarti kematian pertama. Kematian kedua ketika roh itu keluar dari jasad, itu kematian kedua. Dan tidak ada kematian yang ketiga, nggak ada.
Sedangkan yang mengatakan bahwasanya wahai Tuhanku dalam tadi penghuni surga itu la yadzuqunal mauta. Mereka penghuni surga tidak merasakan kematian kecuali hanya satu saja kematian, yaitu kematian setelah kehidupan. Jadi setelah hidup kita di alam dunia, setelah itu kita mati. Setelah itu nanti kita dihidupkan lagi. Nah, jadi kematian yang dimaksud dengan sekali saja kali mati itu mati setelah kehidupan. Kalau kematian itu 2 kali, berarti sebelum hidup itu sudah dihitung kematian. Jadi intinya di sini tidak ada ayat yang menjelaskan kematian itu sampai 3 kali. Pol-polnya itu kematian itu 2 kali, yaitu sebelum ada dan nanti setelah itu kita hidup kemudian dimatikan. Nah itu berarti 2 kali. Maka tidak ada namanya kematian lagi setelah itu. Kalau tidak ada kematian lagi setelah itu, terus bagaimana ketika dihidup sangkakala? Nah, jadi ketika dihidup sangkakala itu terus kita mati atau tidak? Kita itu mati lagi atau tidak? Maka beliau mengatakan, ini bagus sekali saya pendapat beliau. Jadi beliau mengatakan wasaqul arwah indan nafi fis sur, maka kita katakan sok, karena bahasa itu sok itu memang bisa diartikan mati. Kematiannya roh ketika dihidup sangkakala yang pertama la yalzam minhu mautuha. Sok itu tidak melazimkan mati. Sok itu tidak melazimkan mati. Tapi sok itu apa? Nanti akan disebutkan sok itu maksudnya dipingsankan. Dan nanti ada beberapa kejadian di mana manusia itu dipingsankan sama Allah Ta'ala. Tapi bukan dimatikan. Mati cuma sekali. Sekali. Atau mati cuma 2 kali sebelum kita hidup dan setelah kita hidup. Jadi ini kalau mati itu cuma sekali. Kita mati itu cuma sekali. Tapi sok, yaitu ketika ada sok, saya itu ketika dihidup sangkakala fasa'iqaman fis samawati wal, penduduk langit dan bumi semuanya disokkan. Maka beliau mengatakan di sok ini itu adalah dipingsankan, bukan dimatikan. Jadi sok itu dipingsankan. Setelah itu beliau mengatakan, kata beliau, sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW beliau bersabda, innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Nanti ketika di hari kiamat, manusia semuanya disok. Sok ini kalau mati, berarti kematian itu banyak. Maka kita katakan sok ini dipingsankan. Nanti dari kiamat manusia itu disok, yaitu dipingsankan. Fa'akunu awwalaman yufiqu. Setelah itu Rasul mengatakan, dan saya orang pertama kali yang sadar. Kalimatnya yufiqu menunjukkan apa? Berarti tidak mati. Kalau seandainya mati, Rasul nggak mengatakan saya orang yang pertama kali hidup, bukan. Tapi Rasul mengatakan fa'akunu awwalaman yufiqu. Saya orang pertama kali yang disadarkan. Fa'idha Musa akhidun biqaimatil arsy. Ketika saya itu bangun dari pingsan, disadarkan, saya melihat Nabi Musa sudah memegang tiangnya singgasana Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa sudah lebih dulu. Fala adri, maka saya nggak tahu, kata Rasulullah, afaqa qabli am juziya bisuqati yaumit tur. Saya nggak tahu apakah Nabi Musa itu sok juga sama saya, sok itu berarti pingsan juga ya saya, atau Nabi Musa itu tidak dipingsankan. Kenapa nggak dipingsankan? Karena Nabi Musa sudah dipingsankan ketika ketemu dengan Allah di Tur Sina. Karena Nabi Musa kan pingsan ketika minta sama Allah Ta'ala untuk melihat wajah. Akhirnya kan Allah Ta'ala mengatakan, wahai Musa, coba kamu lihat kepada gunung. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika seandainya gunung itu masih kokoh, niscaya gunung itu kalau masih kokoh, kamu akan bisa melihat saya. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah sedikit menampakkan sedikit pada gunung, ja'alahu dakka. Nabi Musa itu jatuh. Wa sarra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa sok, yaitu Nabi Musa pingsan. Nah, berarti di sini intinya pingsan sok ini, sok itu artinya nggak harus kematian. Nggak harus kematian, dan sok ini, jadi nanti sok itu ada 2 kali. Jadi kalau kita perhatikan dalil itu, sok itu nanti ada 2 kali. Yang pertama, sok ketika tiupan sangkakala yang pertama. Jadi ketika malaikat meniup sangkakala yang pertama, manusia disokkan, makhluk itu disokkan, yaitu dipingsankan. Ini pingsan yang pertama. Kemudian yang kedua, pingsan setelah mereka di padang mahsyar. Jadi pingsan itu nanti ada 2. Pingsan secara menyeluruh, semuanya dipingsankan. Pingsan itu ada 2. Yang pertama, pingsan ketika ditiup sangkakala yang pertama. Itu tadi dalam ayat tadi. Kemudian yang kedua, pingsan ketika ditiup sangkakala yang kedua.
Kalau ditiup sangkakala yang kedua, yaitu setelah ditiup sangkakala yang kedua, itu dalam surat Tur ayat 45. Fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Biarkan mereka wahai Muhammad, kalau mereka itu orang-orang kafir itu mereka mencela engkau, biarkan. Fadharhum, biarkan mereka. Hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, sampai nanti datang hari di mana mereka akan dipingsankan semuanya. Kapan itu dipingsankan? Ketika mereka di padang mahsyar. Ketika Allah datang ke padang mahsyar, maka Allah datang dengan dipingsankan semua penduduk padang mahsyar. Semuanya dipingsankan. Malaikat, manusia, jin, binatang, semuanya dipingsankan semuanya. Berarti di sini intinya manusia itu merasakan kematian cuma sekali. Manusia itu cuma merasakan kematian sekali. Yaitu kapan itu? Ketika roh berpisah dengan jasad di dunia. Setelah itu roh tidak merasakan kematian lagi. Cuma nanti roh akan merasakan pingsan. Berapa kali pingsannya itu? Pingsannya 2 kali. Yang pertama pingsan ketika ditiup sangkakala. Jadi roh-roh yang sudah berkumpul, roh-rohnya orang mati yang berkumpul di di alam kubur, mereka tidak akan lagi merasakan kematian. Terus bagaimana ketika nanti ditiup sangkakala? Maka nanti mereka dipingsankan, baru akhirnya mereka pindah kepada mahsyar. Mereka nanti pindah pada mahsyar dalam kondisi mereka dipingsankan, bukan dimatikan. Bukan dimatikan rohnya, tapi dipingsankan. Akhirnya nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, dibangunkan mereka, setelah itu mereka mencari tulang ekor masing-masing. Setelah itu baru mereka itu akan merasakan kehidupan. Ini dipingsankan yang pertama, ketika ditiup sangkakala yang pertama. Kemudian nanti ditiup sangkakala yang kedua, manusia dihidupkan. Sehingga rohnya hidup, dibangunkan, setelah itu jasadnya ditumbuhkan lagi dari baru. Setelah itu menyatu antara jasad dan roh menyatu, kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Allah nanti datang ke padang mahsyar. Setelah itu Allah ketika mau datang dipingsankan semua. Semuanya nanti dipingsankan lagi, dan itu bukan kematian. Itu dipingsankan. Oleh itu kata beliau, kata Imam Al-Qayyim, beliau mengatakan setelah menyebutkan seperti ini, beliau mengatakan waqad tanabbaha li hadza jama'atun minal fudula. Dan para ulama kita, ulama-ulama yang mumpuni ilmunya, mereka itu faham tentang apa yang Allah inginkan dalam banyak hadis ini. Jadi ada banyak ayat, banyak hadis yang kayak kontradiksi itu. Akhirnya sadar, banyak ulama yang mulai sadar tentang apa yang saya sebutkan ini. Maka beliau mengatakan faqala Abu Abdillah Al-Qurtubi, sebagaimana Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan zahiru hadzal hadis tadi, hadis yang mana ketika ditiup sangkakala Rasulullah itu dipingsankan, semua pingsan, semuanya dipingsankan. Dan saya, kata Rasulullah mengatakan, saya orang yang pertama kali yang sadar. Ketika saya sadar, saya melihat Nabi Musa itu sudah berdiri. Maka saya nggak tahu Nabi Musa itu dipingsankan atau tidak. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, anna hadhihi saqatu ghashi, ini adalah sok yang bermakna adalah pingsan. Takunu yaumul qiyamah, dan itu terjadi di hari kiamat. La saqatul maut, bukan sok yang artinya kematian. Walaupun memang sok itu bisa diartikan kematian. Al haditsatu inda nafisur, sebagaimana itu terjadi ketika ditiup sangkakala yang pertama. Jadi intinya itu tadi kita katakan roh itu merasakan kematian atau tidak sih? Kita katakan roh merasakan kematian. Matinya kapan? Matinya cuma sekali. Roh itu matinya cuma sekali, yaitu matinya ketika keluar dari jasad. Proses keluar dari jasad, maka itu namanya kematian roh. Setelah keluar dari jasad, maka roh itu hidup kekal dan abadi. Nanti roh itu akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur berlanjut sampai ke alam akhirat. Ke alam akhirat, sehingga bahwa dalam perjalanan ini antara alam kubur dan alam akhirat, roh itu sudah tidak merasakan kematian lagi. Selesai, sudah tidak ada kematian, itu kekal dan abadi. Apalagi sampai nanti roh itu masuk ke jasad ketika ditiup sangkakala yang kedua. Setelah itu manusia bangkit lagi. Setelah itu nanti manusia masuk surga dan neraka, sehingga roh sudah kekal dan abadi. Sehingga roh kekal dan abadi. Kenapa? Karena perjalanan seperti itu. Roh itu tidak merasakan kematian. Nah, itu sampai pendapat ulama mengatakan roh itu nggak merasakan kematian. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarahnya atau proses perjalanannya itu, roh itu kekal dan abadi. Dunia, masuk alam barzah, masuk alam akhirat, itu terus berlanjut.
sehingga roh tidak merasakan kematian. Maka kita katakan matinya roh itu hanya proses keluar. Proses keluar. Maka itu matinya roh itu apa? Matinya roh itu? Matinya roh itu hanya pindah alam. Intikal saja, pindah alam dari alam dunia masuk ke alam barzah. Itu saja. Cuma kalau roh itu matinya itu sampai diam, kemudian sampai roh itu sampai hancur kayak jasad, maka roh tidak merasakan kematian yang model seperti ini. Ini pembahasannya tadi telah kita sebutkan. Kemudian masalah yang kedua yang pengen disebutkan sama beliau itu tadi, intinya itu kalau roh itu mati ketika keluar dari jasad, dan nanti ketika dia itu sangkakala pertama kan semuanya dimatikan lagi itu. Maka kita katakan enggak, itu bukan dimatikan. Syok itu bukan dimatikan, tapi syok itu dipingsankan. Kenapa? Karena nanti ada lagi. Ketika sudah di hari kiamat di padang mahsyar, itu akan disok lagi. Jika seandainya syok itu mati, berarti matinya berkali-kali kita ini. Berarti kita mati sebelum kita ada, kemudian nanti ketika kita keluar dari alam dunia, kemudian keluar dari alam kubur menuju alam akhirat, kemudian di alam akhirat mati lagi, berarti sudah berapa kematian? Jadi kematian itu satu, atau kematian itu cuma dua. Tidak ada dalil yang menjelaskan kematian itu lebih dari itu. Jadi kita merasakan kematian itu cuma dua kali. Kapan kematian yang kalau dua kali itu? Mati sebelum kita ada, yaitu kalau kita itu dulu ketika belum dilahirkan atau belum ada di rahim orang tua kita, berarti kita itu mati. Matinya kenapa? Karena kita nggak ada. Setelah itu kalau kita hidup, setelah itu nanti kita mati. Setelah itu nanti kita hidup lagi untuk kekal dan abadi. Nah, jadi intinya seperti itu, dan itu panjang sekali, nanti beliau juga perdebatan panjang lebar, tapi nggak terlalu penting bagi kita. Tapi intinya yaitu intinya bahwa roh itu mati tidak, maka kita katakan roh itu mengalami kematian. Dan kematian roh itu hanya sekali. Kematian roh itu hanya sekali, yaitu proses keluarnya dari jasad ketika di dunia. Dan ketika roh itu hanya merasakan kematian sekali saja, maka setelah itu roh keluar untuk kekal dan abadi. Sehingga roh itu diciptakan untuk kekal dan abadi. Beda dengan jasad. Jasad kita sekarang ini diciptakan memang hanya untuk dunia. Setelah itu nanti kita mati, hancur jasad kita, nanti diganti dengan jasad yang baru. Sehingga kalau jasad itu setiap jasad ada baru. Jasad di dunia, jasad di alam kubur, nanti jasad di alam akhirat itu beda lagi. Jasad di alam akhirat itu beda lagi. Sehingga kalau jasad itu setiap alam itu punya jasad sendiri-sendiri. Tapi kalau roh tidak. Di alam janin ya rohnya yaitu, di alam dunia ya rohnya ini, kemudian di alam kubur ya itu, di alam akhirat ya itu. Enggak terjadi perubahan. Yang terjadi perubahan itu hanya jasad. Misalkan gini, kita nanti ketika bangkit di hari kiamat, dibangkitkan di hari kiamat, apakah dengan jasad seperti ini? Tidak. Jasad yang baru. Jasad yang baru, tapi jasad memiliki sifat di mana orang itu bisa tahu, oh, ini jasadnya si fulan. Walaupun apa, dengan jasad yang baru, jasadnya dibesarkan. Jadi nanti ketika di hari kiamat itu jasadnya dibesarkan sampai satu gigi besarnya satu gunung. Berarti kan besar jasadnya itu. Demikian juga orang-orang yang matinya itu sudah tua renta dibangkitkan dalam kondisi muda. Orang yang matinya masih bayi nanti di hari kiamat dibangkitkan muda. Sehingga semuanya itu muda semua. Sehingga apa, terjadi perubahan dahsyat dalam jasad kita nanti itu. Tapi kalau roh tidak terjadi perubahan. Sehingga roh itu sama. Cuma kalau jasad itu berbeda. Seperti misalkan gini, kalau kita membaca dalil bahwasanya nanti ketika kita meninggal, setelah itu di alam kubur, roh itu dikembalikan ke jasad. Fatu'adu ruh ila jasadi. Rasulullah mengatakan rohnya akan dikembalikan ke jasadnya. Setelah itu datang malaikat mungkar dan nakir. Sehingga malaikat mungkar dan nakir itu bertanya kepada roh dan jasad. Bukan hanya rohnya saja, tapi roh dan jasad. Pertanyaan, apakah jasad di dunia? Tidak. Karena jasad di dunia dikuburkan, dimakan. Nanti kalau dikuburkan dimakan sama tanah. Dan nggak mungkin bisa duduk roh di dunia. Jasad di dunia didudukkan, nggak mungkin. Rohnya tidur gitu. Jasadnya itu tidur di alam kubur, di kuburan. Terus itu jasadnya siapa itu? Makanya tadi itu jasad di alam kubur. Jasad di alam kubur, sehingga tidak bisa digambarkan dengan jasad dunia. Contohnya orang mati katanya didudukkan. Nah kok jasadnya masih seperti ini? Kita katakan karena itu jasad dunia. Pertanyaan, bagaimana dengan jasad yang sudah hancur? Misalkan orang mati kemudian setelah itu dibakar sampai menjadi debu, atau matinya dengan cara dimakan binatang sampai jadi kotoran.
Apakah ketika di alam kubur rohnya kembali ke jasad? Ya, rohnya kembali kepada jasadnya, tapi jasad di alam kubur, jasad yang baru, bukan jasad dunia kita ini jasad dunia. Jasad dunia. Sedangkan roh enggak, roh di alam kubur, di alam dunia, di alam akhirat sama. Kenapa? Karena roh tidak merasakan kematian. Kematian yang modelnya seperti jasad, hancur, diganti dengan jasad yang baru. Kalau seperti ini tidak, roh tidak merasakan seperti itu. Ya, sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasan yang berikutnya. Nanti kita masuk di pembahasan yang kelima. Ya, sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.